mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa butir 1 buah flash disk merek SanDisk warna merah hitam yang berisikan foto dan rekaman video pada saat tim Satgas COVID-19 Kota Bogor datang ke Rumah Sakit Umi Kota Bogor pada tanggal 27 November 2020 dan seterusnya sampai dengan butir ke 26, yaitu asli 1 lembar surat pernyataan Muhammad Rizik tertanggal 28 November 2020 bertuliskan, dengan ini saya tidak mengizinkan siapapun untuk membuka informasi mengenai hasil pemeriksaan medis saya dan hasil swab. Ditandatangani di atas meterai 6.000, disaksikan oleh Mursal Fadilah Esa dan Ista Musbita. Dipergunakan dalam perkara nomor 224 Pitsus /2021 Jakarta Tim atas nama terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Katwanto selaku Hakim Ketua, Mu'arif dan Sulyaman Esa masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf Supriyatna Esa selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh terdakwa, dihadiri oleh Parinya Sianturi Esa MH selaku penuntut umum, dan dihadiri pula oleh terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kami lagi berada di wilayah Pengadilan Jakarta Timur, tapi lebih tepatnya di depan kantor Kodim Jakarta Timur, di mana kami barusan habis menghadiri sidang Habib Rizik Shihab di Pengadilan Jakarta Timur, yang mana beliau terdakwa divonis 4 tahun penjara. Nah, di hadapan saya telah hadir pengacara beliau, ya, tim penasihat hukum beliau, yaitu Bapak Juju. Assalamualaikum Pak Juju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Pak Juju hasil sidang tadi? Habibina divonis 4 tahun penjara. Apa langkah-langkah hukumnya? Ya, secara keseluruhan kita sangat tidak puas ya dengan keputusan hakim tadi. Sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tidak adil begitulah kira-kira. Jadi beliau ini divonis 4 tahun dengan pasal 14 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Di situ materinya atau dakwaannya adalah menyebarkan suatu berita bohong, menimbulkan atau mengakibatkan kerusuhan di masyarakat. Padahal seperti kita ketahui bersama, tidak ada sesuatu yang dinyatakan oleh Habib Rizik yang berakibat atau menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Tidak ada sama sekali, Pak Herman. Buktinya nggak ada ya? Bukti tidak ada. Bukti tidak ada. Unsur
dakwaan yang disangkakan pun juga dakwaan yang didakwakan juga tidak relevan, sangat tidak relevan. Sehingga kami menganggap dengan vonis hakim 4 tahun itu sangat tidak adil, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sama sekali, dan tidak relevan dengan yang didakwakan, karena Habib Rizik Syihab tidak melakukan tindak pidana apapun sebetulnya. Ya, jadi juga menjelaskan bahwa kondisi pada saat sedang diperiksa itu menyatakan dia baik-baik saja kan, sehat saja. Itu suatu pernyataan yang sifatnya umum. Siapapun seseorang kalau ditanya oleh rekannya, oleh temannya, oleh saudaranya mengatakan, oh saya baik, kecuali sedang terkapar di rumah sakit, misalnya seperti itu, di ruang ICU, ya, di operasi, pasca operasi itu menyatakan oh sedang sakit. Kalau sedang normal pasti pernyataan itu umum saja, biasa saja. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Pak Herman, seorang Habib Rizik itu didakwa dan sekarang dipidana satu-satunya kasus kerumunan, satu-satunya kasus pandemi COVID-19, hanya seorang Habib Rizik. Padahal masyarakat lain, tokoh, menteri, presiden sekalipun, Jokowi, itu melakukan kerumunan yang sama. Tidak pernah dipanggil atau diperiksa sekali, apalagi dipidana oleh sama seperti seorang Habib Rizik Syihab. Begitu faktanya Pak Herman. Jadi sangat tidak adil sekali begitu. Jadi hari ini tadi saya lihat di ruang sidang langsung nyatakan banding ya? Betul. Banding, baik terdakwa maupun tim kuasa hukum. Betul. Tim kuasa hukum dan terdakwa langsung menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Harapan kita mohon doa pada umat juga bahwa hakim di Pengadilan Tinggi bisa memutus lebih adil, yang lebih adil pada masyarakat sesuai dengan fakta-faktanya. Kalau memang beliau tidak bersalah, ya dibebaskan saja begitu. Iya. Nah, kalau memang faktanya tidak bersalah, tidak melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana apapun. Sini saya lihat tadi dakwaan ke-1 ya, yang lebih dikenakan dari pasal 14 KUHP ya. KUHP tentang memberikan berita bohong, penyiaran berita bohong gitu ya. Nah, padahal awal-awalnya itu dia dituduh melanggar undang-undang prokes. Undang-undang prokes, protokol kesehatan ya. Tapi kok tiba-tiba di dalam proses persidangan dia didakwa dengan penghasutan pasal 14 itu, gimana? Ya, itulah sebabnya, kita bisa melihat sedemikian rupa, mungkin karena JPU kehilangan akal harus mendakwa Habib Rizik dengan pasal apa, sehingga sekenanya saja diambil pasal 14 ayat 1 itu yang hukumannya di atas 5 tahun menyebarkan berita bohong itu. Padahal kan tidak sama sekali relevan, ya. Di mana sebetulnya awalnya beliau yang disangkakan prokes tadi. Prokes tadi tidak ada suatu katakanlah ancaman pidana di situ. Faktanya beliau juga sudah membayar denda, Pak Herman. Berapa itu? 50 juta. Jadi jumlah yang sangat besar, dan dalam sejarah Indonesia baru seorang Habib Rizik Syihab saja yang membayar denda sebesar itu. Yang lain yang pelanggar prokes itu tidak pernah sama sekali ya. Kalau denda paling 5 juta atau 10 juta saja. Jadi itu sudah selesai. Unsur kesalahan itu sudah selesai, tidak ada unsur pidana sama sekali, Pak Herman. Jadi artinya memang saudara jaksa penuntut umum ya, baik dari pihak penyidik awal itu mengada-ngada ya untuk proses ke pasal 14 itu. Bisa dikatakan sedemikian rupa ya, mengada-ngada, mencari-cari kesalahan. Bagaimana targetnya adalah seorang Habib Rizik Syihab ditahan dan itu harus dihukum. Walaupun sangat lemah sekali tuduhannya secara pidana, secara pasal pidananya gitu. Terima kasih Pak Jojo. Sama-sama atas informasinya wawancara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.